indikatornya itu Mm-mm. nilainya paling tinggi dibandingkan blok variabel dengan indikator lainnya. Oh, baik Itu yang Ibu. kamu hijauin itu tuh, di Ah, highlight, coba lihat bandingin sama sampingnya, angkanya pasti paling tinggi kan? iya Bu, paling tinggi Coba Bu. lihat variabel kepuasan kerja dengan indikatornya, itu yang Ini, kamu blok itu kan? ini. Hmm, bandingin sama samping-sampingnya, lebih tinggi Hmm, kan? Paling tinggi kan? iya Ibu. Nah, kayak gitu cara ngelihatnya. Jadi bukannya angkanya Oh, lebih dari 0,7 ya. oh baik Ibu. Oh, baik Ibu. Jadi blok variabel dengan Mm-mm. indikatornya dia itu nilainya yang paling tinggi Baik Ibu. Baik. ya. Iya, Iya, Ibu. Ya, terus habis cross loading apa? setelah crossloading AV Bu. Gimana cara menentukan validitas di nilai AVE? Harus di atas 0,5 Bu. Oke, terus Validnya. lanjut. Ya, selanjutnya ada Von Lecker, Warna format. marker. Iya Bu. Warna marker gimana cara menentukannya? Setiap konstruknya harus lebih besar dibanding konstruk lainnya juga Bu. Jadi kalau tadi cross loading itu variabel dengan indikatornya, kalau Uh-uh. corner marker itu variabel dengan variabelnya. Lihat yang kamu kuningin itu blok variabel dengan variabel kan? Iya Ibu. Ya itu kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja dengan kepuasan kerja, kinerja dengan kinerja, gitu kan? Iya Ibu. Nah, itu nilainya paling tinggi kan dibandingkan variabel yang dengan lainnya, Iya Ibu. kayak gitu ya. Oh, Jadi baik Ibu. kalau cross loading itu variabel dengan indikator ya bloknya yang dilihat. Kalau Ya, parameter itu variabel variabel. dengan variabel. Oh, baik Ibu. Baik, Ibu. Oke lanjut terus. Oke, lanjut setelah itu HTMT-nya Bu. HTMT-nya. Gimana cara nentuinnya kalau HTMT? Harus ini HTMT-nya itu kan seharusnya kan 0,8 ya Bu untuk yang baik ya Bu. Tapi Baca itu tuh ada tuh jelas banget. HTML yang baik itu kurang dari 0,9. Iya, Oh, itu udah jelas itu kamu sendiri yang nulis. Ayo, ini siapa yang nulis? iya Ibu. Nah, ya. Oke. Jadi harus dipahami, dihafalin bahkan kalau perlu ya itu Baik Ibu. syarat dari masing-masing pengukurannya ya. Oh, baik Ibu. Oke, terus bawah. Setelah itu uji reliabilitasnya. Ya, Ini tadi kan ada validitas sudah, terus reliabilitas diukurnya pakai nilai apa? pakai nilai Chromebase Alpha dan Composite Reliability ya Bu. Cronbach alpha dan composite reliability. Berapa syaratnya? Dia lebih besar lebih di atas 0,7 Bu. Ya, dua-duanya di atas 0,7 dikatakan Reliable, reliable, reliable. Oh iya baik Bu. Itu misalnya ya. Iya. Nah, terus ke bawah. Habis validitas dan reliabilitasnya terpenuhi, terus apa? Inner model, mengukur inner modelnya. Oke, masuk inner model. Ada apa ukuran apa aja yang dinilai dalam Nilai inner model? R square, Q square, ini F square ya Bu. Gimana F F-square-nya? square saya lemah Bu, tidak terlalu berpengaruh. Untuk apa? Untuk apa menilai F-square? Untuk menunjukkan efek setiap variabelnya Bu. Terhadap? Terhadap uh, variabel endogennya Bu. Oke, gimana hasilnya? Hasilnya lemah Bu. Dari Ada yang dari lemah, ada yang sedang ya. ya, Oke, yang mana yang paling kuat? yang paling kuat yang work life balance terhadap kepuasan kerja Bu. Work life balance terhadap kepuasan kerja. Ya. Hmm. Jadi nanti kalau ditanya ya di antara variabel yang kamu teliti yang mana dulu, yang mana yang paling dominan? Oh iya baik. Work life Yang balance terhadap kepuasan work kerja. life balance ya. Hmm. Ya, terus ke bawah ada apa? Selanjutnya R square. R square saya kan ada 2 ya Bu. Heeh, Kepuasan kerja dan kinerja Bu. Ini dua-duanya lemah Bu. lemah. Iya. Yang dilihat yang mana harusnya kalau ditanya R square-nya berapa? 29,7% ya Bu. Ini ya. Variabel Y kamu apa? Kinerja Bu. Berarti kinerjanya yang disebut.
Oh, 28%. Kepuasan kerja tuh mediasi kan? Iya, mediasinya, Bu. Iya, jadi kalau yang kita bahas kan sebetulnya dari kemarin, dari awal itu kan kinerja karyawannya kan, Mhm, yang baik. menjadi masalahnya. Iya. Jadi yang dipakai kalau ditanya R-square-nya berapa, itu maksudnya R-square-nya si Ya, iya. variabel Y-nya Baik, Ibu. ya. Jadi berapa itu? 28%, Bu. 28%, Heeh. dibaca. 28% apa? Yang mempengaruhi kinerja karyawannya, Bu. Iya dibaca semuanya, Oh, lengkap. Gimana? berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel endogen kepuasan kerja memiliki, ini dibacakan ya, Bu? Memiliki nilai Enggak, F. maknanya. Jadi kalau nanti udah sidang itu kamu menjelaskan maknanya, jangan membaca lagi dari ini. Jadi Oh, kan baik. nanti pertanyaannya gini ya, berapa nilai R square-nya? Heeh. Mbak, dijawab. Nilai S nilai R square-nya terdapat 28% yang mempengaruhi kinerja karyawan, Bu. Selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya, Bu. Coba Mutiara, gimana Mutiara bacanya? Eh, kinerja karyawan, nilai R square-nya adalah 28% yang mempengaruhi kinerja karyawan. Variabel X kamu apa aja, Rina? Kepemimpinan dan work life balance, Bu. Sama mediasinya kepuasan Puas, kerja ya? iya. Bacanya gini ya. Heeh. Apa makna nilai R square di sini ya? Makna Heeh. nilai R square di sini 28%. Ya, variabel kinerja karyawan itu bisa dijelaskan oleh Heeh. variabel apa tadi X1-nya, X2-nya, Kepemimpinan transformasional dan work life balance, Bu. dan kepuasan kerja. Ya, dan Itu. kerja, Jadi jangan Bu. yang gitu loh. Maksudnya yang jelas, clear. Ini kan Oh, penelitian baik. kamu. Heeh, Jadi heeh. kamu harus paham betul. Oh, baik, Ibu. Coba ulangi. Jadi nilai R square ini kinerja karyawannya sebesar 28% Enggak gitu, yang enggak gitu, enggak gitu. oh, Coba mm, Mutiara, tadi udah nangkep belum? Berarti contohnya gini ya, Bu, apa? Eh, Berarti 28% dapat diinterpretasikan bahwa variabel kinerja karyawan X1 sampai X3 itu Nah, bingung ya. dari kinerja Coba karya kamu R. baca coba yang kamu tulis apa ini di tabel bawah tabelnya. Ibu. Nah, itu yang Oh, kamu ini. tulis. Mana? Hal ini variabel kepemimpinan transformasional dan work life balance menjelaskan dan kepuasan kerja Nah, jadi mempengaruhi kalau kamu kinerja karyawan sebesar udah 28%. benar nulisnya, itu kamu pahami ya. Nah, nanti ketika ditanya kamu udah siap jawab, jangan dibaca lagi Baik, Ibu. ya. Mm-mm. Fungsinya R-square itu kan untuk melihat ya seberapa besar variabel endogen bisa dijelaskan oleh variabel endogennya kan. Iya, Ibu. Nah, itu dulu kamu harus pahami. Nah, udah tinggal kamu nih penelitian kamu yang tahu tadi variabel endogen kamu apa, variabel Mm-mm. eksogen kamu apa. Berarti kan Iya. tinggal sebesar 28% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel. Kepemimpinan dan work life balance serta kepuasan kerja ya, Bu. Iya, udah semudah itu, ya kan? Baik, Ibu. Iya. Jadi harus jelas gitu loh, ya. Jangan jangan lagi kamu bilang yang ini, yang itu gitu loh. Tadi kan masih ngambangnya di situ kan. Nah, itu kalau kamu Ibu. jawabnya kayak gitu, itu nanti akan bikin penguji itu meragukan Baik. bahwa ini kamu sendiri yang nulis, kamu sendiri yang mengolah datanya, karena Mm. kamu nggak paham. Apalagi kalau kamu udah bener nulisnya di skripsi. Mm-mm. Baik, Ibu. Itu Baik, Ibu. Baik. ya. Ya. Jadi ini apa yang kamu tulis ini udah benar semuanya, ya udah Mm. bagus datanya. Mm. Tinggal kamu pahami, ya kamu baca apa yang kamu tulis, kamu Mm. pahami dan betul-betul kamu kuasai gitu.
Baik, ya, Ibu. supaya nanti ketika sidang itu nggak begini ya. Apalagi nanti kan sidang pasti posisinya kan kalian ya deg-degan lah, kurang tidur lah, inilah itulah ya kan. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Nah, makanya biarin sekarang aja nih saya galak-galakin ya, biar nanti bisa lancar pas sidangnya gitu. Iya, baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, Lanjut. informasinya. Selanjutnya nilai Q-square-nya. Q-square buat apa? Q-square untuk menguji variabel endogennya juga ya, Bu? Ayo, jangan tebak-tebakan begitu. Tuh, dibaca itu di bawah tabelnya udah ada. Hasil penguji nilai prediktif relevannya, Bu. Nah, itu apa itu maksudnya? Ya, Itu di bawahnya ada tuh. Dibaca apa enggak sih? Coba lihat di bawahnya. Tuh, hal ini berarti apa tuh? Coba ke bawah. bawahnya, Bu. Yo, apa itu maksudnya? Q-square lebih besar. Kita akan memiliki prediksi. Q-square dari penelitian saya ini sudah menyatakan baik karena sudah berada di angka di atas 0, Bu. Lebih besar dari 0. Oke, nanti coba dicari tahu lagi ya gimana cara menjelaskan Q-square ya. Intinya Q-square ini untuk menilai prediktif relevansi, seberapa baik ya model yang kamu buat ya itu bisa mengukur ya, Baik. mengukur ini relevan atau enggak gitu untuk mengukur fenomenanya. Ya. Mau apa lagi? Selanjutnya SRMR, Bu. Itu buat apa? Ini untuk Nah, jadi harus tahu ya masing-masing angka yang diuji itu untuk apa fungsinya dan seperti apa maknanya dalam konteks penelitian kalian. baik, Ibu. Iya. Iya, Oke, Ibu. terus uji hipotesisnya. Hipotesisnya 2 ditolak, Ibu. Ini karena Rina ada mediasi, ini benar nggak ya, Bu? Seperti ini. Salah. Oh, salah ya. Yang atas dulu, yang direct effect-nya. Iya, ini, Bu. Nah, itu kalau tidak signifikan itu nggak usah ada arahnya, dihapus aja arahnya. Oh, arah ininya, Bu. Arah itu positif negatif itu kalau yang H1-nya tidak signifikan. Heeh. Nggak usah ada positifnya. Oh, iya. Tidak signifikan. Kenapa nggak signifikan ya? Karena mungkin lebih dari penelitian saya work-life balance ini yang lebih dominan sih, Bu, dibanding Nggak ke situ, variabel lain. nggak ke situ. Jawabnya nggak ke situ. Oke. Ini kan kita lagi di bab 4 ya. Jadi kamu kalau ditanya kenapa dia nggak signifikan, kamu jawab secara statistik dulu. Ya kan? Hasil ini kan tergantung sama hasil analisis data, statistiknya. Jadi kamu jelasin dulu secara statistik kenapa kamu bilang dia tidak signifikan. Dari original karena nilai p-value-nya di atas 0,05. Oke, terus maknanya? Maknanya kemungkinan karyawan Nggak pakai kemungkinan. Kalau udah bicara hasil, itu kamu harus udah punya justifikasi yang kuat. Jadi udah nggak boleh lagi ngomong kemungkinan apa segala macam. Karena kan ini kamu membacakan hasil analisis data. Jadi memang sudah sesuai dengan data gitu. Baik, Ibu. Dari hasil penelitian saya, karyawan di tempat penelitian saya lebih mempertimbangkan faktor lain seperti keseimbangan kehidupan kerja, kompensasi atau lingkungan kerja dibandingkan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja.
Sebenarnya gini ya, kalau kita mau menjelaskan tidak signifikan, signifikan, itu kita tidak membandingkan dengan variabel yang lain, tapi kita bisa melihat Kurang ke mendominan dalam ya. indikator yang kita gunakan dari si variabel itu. Jadi kalau misalkan kamu lagi menjelaskan variabel kepemimpinan transformasional yang Heeh, tidak signifikan terhadap kepuasan kerja, heeh. maka yang kamu bahas ya, kamu cari alasannya itu dari indikator-indikatornya si kepemimpinan transformasional dan indikatornya si kepuasan kerja. Baik Ibu. Jadi kita nggak bawa-bawa orang lain. Ya misalkan gini, Heeh, kenapa Rina eh, apa nggak temenan sama Mutiara? heeh. Kayaknya gara-gara Didik itu ngehasut Rina deh, jadinya Rina nggak suka sama Mutiara. Kayak gitu, ini nggak bener nggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, Iya, sama. Jadi kenapa Rina nggak mau temenan? Ini kan masalahnya nggak signifikan kan? Kenapa iya, Rina nggak mau temenan sama Mutiara? Oh, mungkin Rina punya nilai yang berbeda dengan Mutiara. Mungkin Rina orangnya apa namanya ceria, cheerful. Tapi kalau Mutiara orangnya pendiam. Jadi mereka nggak cocok gitu. Itu lebih enak kan? oh Emang harusnya gitu. begitu kan? Iya. Gitu. Jadi nggak bawa-bawa variabel yang lain, tapi Oh, kita menganalisis heeh. hubungan dua variabel itu ya dua variabel itu yang kita bahas Oh, baik Ibu. gitu ya. Iya, Kamu nulis itu nggak di pembahasan? belum buat pembahasannya sih Bu, mau bimbingan dulu ke Ibu. Nanti bikin pembahasannya seperti Iya. itu ya. Oh, baik Ibu. Jadi Heeh, menjelaskan yang tidak signifikan dan yang signifikan juga heeh. arahnya itu Heeh. dari Indikator. indikatornya mereka Baik. masing-masing Baik. ya. Oke, Iya, terus yang kedua udah benar, yang ketiga udah benar, empat benar, lima juga benar. iya Bu. 0,05 ya. Iya. Selanjutnya untuk mediasinya saya perlu pakai tabel seperti ini atau tidak ya Bu? Media sih benar pakai media apa pakai tabel kayak gini, tapi keterangannya bukan positif signifikan. Oh, Keterangannya itu memediasi atau tidak memediasi. oh tidak memediasi sih Bu. Uji mediasi kan. Heeh. Nah, jadi keterangannya Oh, mediasi atau tidak memediasi. Kalau yang memediasi lihat oh. dari mana ya? Dari nilainya di atas di bawah 0,05 ya Bu. Iya, benar ini berarti dua-duanya tidak memediasi nih. Iya, tidak memediasi Bu. Oh, baik Ibu. Ini juga sama ya, nanti menjelaskannya juga dari indikatornya mereka dan dikaitkan dengan konteks penelitian kalian. Baik Ibu. Gitu ya. Iya Ibu. Konteks penelitiannya ini tadi kan di perusahaan yang bergerak di bidang apa. Nah, nanti mau cari tahu tuh kenapa di penelitian orang lain itu Memediasi. signifikan, memediasi, tapi kenapa di penelitian kamu enggak? Nah, berarti kan Baik konteksnya kan Ibu. yang kita bahas. Oh, baik Ibu. Sudah sih Bu. Ini untuk bootstrapping ya. Bootstrapping. Oke. Ya Oke. udah berarti nanti tinggal pembahasannya ya. Itu Ya. tadi yang analisis datanya udah lengkap semuanya. Tinggal dibikin pembahasannya. Ya, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya. Mutiara gimana? Saya izin share screen ya Bu, sebentar. Hmm. Ini untuk gambaran umumnya Bu. Terus? Definisinya. Ini tabel jenis kelamin, usia, pendidikan. Narasinya udah sesuai belum? Nanti sama kayak tadi ya, catatannya ya. Iya Ibu. Baik. Terus Ini untuk water modelnya Bu. oke, Ada modifikasinya. untuk modifikasinya ini. Hmm. Terus kamu nggak pakai mediasi ya? Aku nggak pakai Bu saya. Oke, terus Ini untuk AP-nya Bu.
Mhm. Ini uji formal letternya, Mhm. HTMT-nya, Mhm. Oke, terus? untuk app square-nya ini. Nah, itu masih ada yang nggak sesuai tuh font-nya, huruf font-nya. Oh, yang efek ininya, Bu. Kinerja karyawan itu angkanya nggak sesuai font-nya. Kalau lihat dari F-score Oh, ini mana yang dominan? yang dominan keadilan organisasi, Bu. Ya, nanti ini yang paling diprioritaskan ya. Oh, baik, Ibu. Terus? R square-nya Oke. Baca, coba R-square-nya. Jelasin R-square-nya. berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa model pada variabel laten independen yaitu keadilan organisasi. Nggak bahas lagi itu maksud saya. Jelasin. Ini kalau diceritanya lagi ditanya sama penguji. Oh, baik. Nggak boleh baca kalau lagi ditanya sama penguji. Ini kan R-square-nya berapa nilainya? R square-nya 66 0.602, Bu. Maknanya apa? Jadi R square-nya ini terdapat 60,2% menjelaskan bahwa variabel keadilan organisasi, budaya organisasi, dan etos kerja ini berpengaruh kuat. Nggak gitu. Nih, saya ulangi ya. Terserah mau dicatat apa mau direkam. Baik, Ya. Ibu. Iya. R-square, ya. R-square itu menjelaskan seberapa besar variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogennya. Variabel eksogen kamu apa aja, Mutiara? Keadilan organisasi, budaya organisasi, dan etos kerja, Bu. Oke. Sebesar ya, makna R-square di sini ya berarti sebesar 60,2% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel keadilan organisasi, budaya organisasi, dan etos kerja. Sisanya 39,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Jelas? Baik, Ibu. Jelas, Bu. Ada tuh di tulisan paling bawah tuh. Dapat diinterpretasikan bahwa, itu aja udah hafalin. Oh, yang ininya berarti langsung dijelasin ininya aja, Bu. Iya, Dapat itunya diinterpretasikan aja. variabel. Baik, Ibu. Oke, terus bawah. Untuk Kispernya Oke, terus SRMR-nya, juga sama catatannya ya. Kamu pahami lagi apa yang kamu tulis ya. iya baik, Ibu. Oke, terus. Mana uji hipotesisnya? Untuk Signifikan hipotesis. semua. Itu tidak signifikan dihapus positifnya. Oh, yang ini tidak signifikan aja, Bu, etos Iya. kerjanya. Coba jelasin kenapa dia nggak signifikan. Tidak tidak signifikan karena value-nya di atas 0, Ibu. Tidak. Lebih kecil, lebih besar dari 0,05. Nah, itu harus apal ya. Iya, Nggak Ibu. boleh salah itu. Baik, Ibu. Nah, nanti di bagian pembahasan dijelaskan secara manajerialnya dilihat dari indikator-indikator si etos kerjanya ya. Oh, baik, Ibu. Kenapa dia nggak signifikan? Kalian boleh pakai ChatGPT untuk memudahkan, tapi jangan di copy paste, ditulis ulang, dipahami, dan betul-betul dikuasai, gitu ya. Baik, Ibu. Iya, Oke, baik. cari jurnal-jurnal juga. Jurnal-jurnal yang kamu pakai tuh sebelumnya etos kerja terhadap kinerja karyawan ya. Baik, Bu. Ibu maaf, tadi kalau hipotesis itu yang tidak signifikannya dibacanya, dijelasinya tuh berarti indikatornya ya, Bu? Semuanya. Variabel. Sebetulnya yang signifikan juga dijelaskannya dari indikatornya. Cuma yang tidak signifikan ini pasti akan menjadi pertanyaan besar bagi para penguji.
Berarti kan Oh, hipotesis kamu tidak diterima kan atau ditolak kan? Iya, betul, Bu. iya. Nah itu, kamu harus bisa menjelaskan kenapa secara teori mereka memiliki pengaruh, tapi di penelitian kamu tidak. Nah berarti kan kamu harus jelasin konteks penelitian kamu seperti apa, kenapa dalam penelitian kamu etos kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, padahal seharusnya berpengaruh, gitu kan? Iya, Iya, Bu. Bu. Gitu. Nah itu tadi, kan Rina sama Mutiara satu bimbingan, satu kelas, kok mereka nggak temenan? Mm-mm. Gitu kan? Padahal logikanya mereka harusnya temenan dong, orang mereka satu bimbingan, mereka satu kelas. Kenapa mereka nggak temenan? Ya itu harus dijelasin gitu. Ya. Kalau Baik, dari Ibu. variabel ini kan terdapat beberapa indikator. Nah, itu dijelasinnya Iya semuanya. semua indikator, misal 4 Iya. indikator. Oh. Dilihat dari karakternya Rina, Mm-mm. nggak cocok sama Mutiara, beda karakternya. Terus dilihat dari apanya lagi, itu semua dijelasin. Oh, baik, Ibu. Makanya tadi saya bilang, cari jurnal-jurnal sebelumnya, terus tanya sama ChatGPT. Ya, kamu bilang tuh, nih indikatornya si etos kerja, nih indikator si kinerja karyawan. Di penelitian saya tentang ini, tempat penelitiannya di mana, ini tidak berhubungan, tidak signifikan. Kenapa? Jelaskan secara ilmiah, kayak gitu. Nanti habis itu kamu tuliskan, tapi diparafrase ya, dipahami dan dikuasai. Gitu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, terus Oh ya, Bu. Untuk ya kamu nggak ada mediasi ya? Ya udah itu aja. Itu kamu ngambil positif itu dari mana? Menentukan positif itu? dari P value-nya, Bu. Salah, Tes statistiknya, Bu. salah. Ayo, dari mana? Tuh, positif karena Dari mana, Rina? Karena nilai tes statistiknya Kak Indi di atas Salah, lebih besar. salah. positif karena antar variabel signifikan apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Itu kan Itu sih. signifikansi kan? Oh, Oh iya. kalau p-value Kalau yang positif itu menunjukkan apa? nilainya harus di atas 1,9. Positif itu artinya apa? Maknanya apa? Semakin keadilan organisasinya semakin meningkat, kinerja karyawannya juga semakin meningkat ya, Bu. Itu namanya arah hubungan. Oh, Arah positif. hubungan itu dilihatnya dari nilai Arah hubungan. P-value ya, Bu. original sample. Di value kan di situ kamu udah tulis tuh dari untuk lihat signifikansinya. Oh, dengan sampel. Baik, Bu. Kenapa positif? Apanya ya dari original sample? Kenapa dia bilang positif? Ya, positif. Oh, karena nilai original sampelnya ya, Bu. Iya, tadi kita udah bilang nilai original sampelnya. Nggak ada tanda minusnya itu, berarti positif. Maka maknanya searah hubungannya, yaitu kalau yang satunya naik, maka satunya juga ikut Naik. naik. Catat ya. Iya, baik, Ibu. Iya, baik, Ibu. Apalagi? Ibu, sama uji bootstrapping-nya itu kemarin saya coba, Bu. Nah, tapi ditemukan NaN, Bu, di KK4 saat bootstrapping 5.000. NaN. Iya, Bu. Belum Ini pernah tuh nemu kayak gitu. di Apa ya? KK4. Nah, cuman saya sempat cek di Google sama GPT, Bu. Karena Hmm? sampel dibilangnya sih karena sampelnya itu terlalu kecil, jadi datanya dilihat karena kecil sih, Bu. Dat Hmm, jadi nggak ada coba di kotak-atik nggak? Harusnya sih nah, ada semua ya. Udah iya, coba di kotak-atik belum angkanya? udah saya coba, Bu. Apa cuman kalau 500 Iya. subsampel itu muncul semua angkanya, Bu, tapi pas 5.000 muncul Oh, NaN. gitu. Nah, kalau saya Tapi hapus hasilnya beda nggak maknanya? kenapa, Bu? Maaf.
maknanya tuh maksudnya dengan kamu gini deh, minggu depan, kamu siapin data mentahnya, nanti share screen pas lagi diolah, Oh, baik Ibu. di Baik, bimbingan. S-nya ya, Jadi Bu? iya, jadi kamu sekarang, lanjut bab 5 dulu, lanjut pembahasan dulu, nanti Mhm. pas bimbingan sekalian saya lihat data mentahnya. iya baik Bu. Oh, baik Ibu. Saya juga sempat nyoba kan ya Bu, KK4-nya dihapus itu sih Mhm. hasilnya tetap sama munculnya, nggak beda jauh Bu, cuman beda dikit, tetap positif 2 sama satunya yang tidak signifikan. Tapi kan harusnya kalau dia valid dia diikutkan. KK4-nya kan valid kan di atas? KK4-nya valid Bu di itunya. Iya, makanya. Kenapa kalau kata GPT kenapa? Eh Kalau GPT nggak menyarankan 500 ya, Kak? Harus 5.000, Bu, untuk bootstrapping-nya. Tapi kalau 5.000 kayak gini hasilnya. Iya, hasilnya seperti ini, makanya mau coba konsultasi dulu ke Bu Winda gitu, Bu. Terus ditanya nggak NaN itu apa kata si ChatGPT? Karena sampelnya Kak Indi terlalu sedikit, Bu, jadi dia Sampelnya tidak terlalu sedikit. Emang berapa sih sampel kamu? 45 Bu. Bisa kok, kan 30 minimal. Ya udah, besok gitu aja ya. Ini lanjut pembahasan dulu. Minggu depan nanti pas bimbingan siapin aja data mentahnya yang udah diolah di PLS-nya. Nanti share screen aja ya. Baik Oh, Ibu. baik Ibu. Di Senin bisa Ibu. Senin tuh saya ngajar di Menteng, pulang tuh Senin kan biasanya belum langsung cepet, Kak, bikin hasilnya. Ap, Kan mau revisi dulu. enggak, bukan, saya mau Ibu coba mau cek itunya kan Bu, apa datanya. sekalian aja, sekalian bimbingan. Oh, sekalian. Sekalian semuanya ya. Sekalian bab 5 juga ya, Oh, Bu. baik Ibu. Sekalian. Oh, baik Iya, Ibu. baik Ibu. Jadi nanti, soalnya saya semester ini dapat bimbingan tesis juga 5 orang, jadi saya agak keblengor ya bimbingan. Kalau Banget. Terus saya pada mau sama Ibu. yang ini ya, yang reguler 1 aja 5 orang, tesis 5 orang. Jadi semester ini nambahnya 10 orang. Coba bayangin, yang semester Ya ampun. kemarin-kemarin ada aja yang belum selesai. Terus banyak lagi yang pada nge-request minta pindah ke saya kan jadinya. Iya. Ya, teman-teman saya pada minta, Bu. Karena kan Iya, tahu, aduh, tahu dah pusing. Jadi gitu deh ya. Jadi rekomendasi juga sih Ibu, soalnya enak, jelas gitu. oh gitu ya. Yang lain nggak jelas. Saya bersyukur banget sih punya buku bimbing Iya Ibu Bu, yang buat teman saya 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 juga kan galak. tapi teman Tapi saya juga galak. pada ngeluh bagus Bu. pas jadinya pas semprot kemarin kita udah bener-bener paham, Bu, karena Ibu udah bikin kita takut digalakin, jadi kita bikin mau memahami materinya lebih lagi Oh gitu. jadi seneng ya kalau saya galak ya? Ya udah saya Iya, galakin Mbak. terus. Setiap bimbingan deg-degan terus tapi Iya Bu. Ya sebenarnya kan saya tegasin kan juga buat kebaikan kalian ya. Kalau misalkan kalian dibaik-baikin pas bimbingan tapi iya terus betul. pas lagi sempro sama sidangnya shock nanti gimana kan ketemu Betul. pembimbing yang zong yang malah yang uji mental. Nah, saya tuh sengaja ya kalau sidang itu Ibu tegas sih bukan saya galak. iniin, maksudnya saya saya paling males tuh sama dosen-dosen yang uji-uji mental gitu loh, kayak yang ditanya tuh bukan masalah ininya, bimbingannya, tapi yang ditanya tuh yang aneh-anehnya gitu loh. Jadi sosok drama sampai bikin mahasiswa nangis lah, inilah, apalah gitu. Males banget saya tuh, makanya saya tegesin gitu loh. Jadinya si dosen-dosen yang drama itu udah nggak mau lagi sidang sama saya. Baguslah ya kan, jadi kalian selamat gitu maksudnya. Jadi karena gitu ya, kalau kitanya ngikutin arus tuh gitu. Dosen-dosen tuh rata-rata bukan dosen-dosen maksudnya yang senior ya. Mereka udah males ya masalah kontennya ya, udah mumet apa segala macem gitu. Jadinya tuh larinya tuh ke yang hal yang nggak nyambung gitu loh, yang di Oh, luar sama penelitian kalian. Kayak gitu-gitu. Malah nanti ya misalkan kalian kayak tadi tuh cuma satu aja gitu kalian nggak bisa jawab ya. Kayak tadi tuh kan misalkan tadi R square gitu yang paling sering ditanyain kan R square. Terus nanti tuh kemana-mana tuh ngomongnya. Ini kamu ini ya pakai joki ya. Nanti kan jokinya kan gini. Kamu pakai ini ya. Itu kemana-mana kayak gitu loh. Males saya tuh kayak gitu-gitu. Makanya kamu kalau kamu dari kontennya udah ngerti, udah paham, yang kayak gitu-gitu nggak bakal mempan. baik Ibu. Kalau misalkan kamu di situ lemah, nah itu nanti bakalan kemana-mana dan saya males kalau udah kayak gitu. Iya, baik Ibu.
Kasihan juga kan, kalian kan kuliah kan sebenarnya buat dapat ilmu ya, bukan didramatisir kayak gitu kan. Kalau kayak gitu mah kita dracin aja gitu ya kan. Iya betul Ibu. Capek ngadepin yang kayak gitu-gitu tuh. Makanya udah kita fokus ke konten. Kalau konten kalian udah paham, ngerti kan, enak nanti. Revisi juga nggak terlalu banyak kan, Iya Ibu. gitu. Apalagi? Sudah sih Bu, Sudah cukup. cukup sih Bu. Berarti ini saya tetap lanjutkan aja dulu ya Bu. Iya, ini sampai saya cari tahu deh. Nanti kamu kirim gambarnya ya ke saya ya. Baik Ibu. Ini saya Nanti belum saya pernah nih selama mengerjakan PLS ada muncul NaN gitu. Iya Ibu, kemarin juga udah coba dicek, dibantu cek juga sama Karina Kak Didik. Ternyata Atau tetap karena muncul. datanya homogen ya Bu, jadi dia NaN ya? Maksudnya apa yang homogen? Maksudnya jawabannya untuk K4 ini rata-rata sama semua Bu, dari yang Tapi nggak sama semua kan? iya, Rata-rata doang kan? Rata. iya sih Bu. Iya Bu. Nggak apa-apa, Itu harusnya juga sih nggak sih apa-apa, Bu. nggak masalah harusnya. Oke, nanti coba kamu kirim gambarnya aja ya, jangan semuanya, Iya. gambarnya aja kamu kirim ke Baik saya, Ibu. terus nanti saya coba Nanti kepoin. saya kirim ke WA-nya Ibu. Nah, nanti pas kita bimbingan lagi untuk pembahasan, kayaknya sama deh Didik juga udah saya langsung suruh bikin sampai bab 5. Nanti kalau misalnya memang keburu ya, misalkan kalian udah cepet gitu bikin bab 5-nya, bab pembahasannya ya langsung aja sampai bab 5 kan cuma kesimpulan dan saran doang kan. Baik Ibu. Langsung aja gitu. Oh baik Ibu. Kalau misalkan dalam 1 minggu ke depan kalian bisa sampai bab 5 ya sekalian aja. Nanti kan bisa revisi lagi gitu kan. Kapan terakhir daftar sidang? Belum dibuka sih Bu. Sekarang baru pertemuan ke-5 ya? Iya. Kayaknya Ya wisuda. udah nggak apa-apa, enak. Soalnya wisuda juga kan Bu, bulan Iya Mei Bu. ini. Oh iya, Iya Mei tanggal belasan deh Bu, wisuda. bulan depan ya. Iya. Terus kan gitu. Rina juga masih ada mata kuliah ya Bu. Ini Oh, closing ini gimana Bu, transkrip nilainya? transkrip nilai minta diduluin biasanya. Oh, nggak apa-apa ya Bu? Iya, harus izin. Maksudnya harus Pak Eri yang ngomong. Oh, baik Ibu. Nanti Jadi cari. nanti kamu bilang ke Pak Eri untuk kepentingan pendaftaran sidang minta diduluin. Tapi ya setelah UAS tetap Oh, jadi after UAS ya. bisa daftar. Baik Ibu. Gitu ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya berarti minggu depan usahain sampai bab 5 ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Gitu. Jadi nanti langsung saya cek tadi ya pembahasan bab 5 sama nanti datanya Mutiara ya. Baik Ibu. Iya. Oke, semangat ya teman-teman. Terima kasih banyak Bu Indah. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Duh, Masya Allah. Ngeblank lagi. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Mereka dia nggak menemukan hipotensisnya, ya ampun. Tapi Kak, untung kamu yang pertama Kak. Soalnya kamu Kenapa kan emang? enggak, kamu kan SBK diajar beliau nggak sih? Enggak. Enggak ya? Ya Bu ini ya Bu Mafis ya? Iya, kamu Iya. bingung angka-angkanya ya di atas Enggak, berapa soalnya lupa gitu ya? iya aku tuh kan belum masih ngeraba lah ya. Untung kamu kan soalnya kan aku dari SPSS Kak. Kamu kan emang udah dari SEM PLS kan, SEM PLS kan. Nah iya, jadi aku ngedengerin sambil oh iya ya belajar. Aduh, deg-degan banget sumpah, ya ampun. Tapi untung bisa ya, Iya, alhamdulillah. untung bisa ya. Kalau ngejelasin R-square ya belum bisa ya Bu. Iya. Kan kita belum pernah dengar orang ngejelasin R-square gimana Iya gitu. lagi. Kita taunya cuma yang penting di atas ini aja gitu. Iya betul. Tapi Iya, kayak itu ya. alhamdulillahnya langsung dijelasin, dikasih tahu Iya. ini Kamu itunya tadi gini record bener. kan? Aku minta ya. Kamu kelihatan ya? Iya, kelihatan. Emang iya? Enggak sih, tapi aku tahu pasti kamu record gitu. Tapi aku nge-recordnya pas di tengah lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pas di tengah-tengah tahu udah sampai Iya, mana tadi. nggak apa-apa. Nanti kita sekalian coba lihat kalau orang sidang tuh ngejelasinnya gimana biar kita lebih paham lagi cara ngejelasin pertanyaannya gitu tadi. Kayak R-square, Q-square gitu, hipotesis dibacanya tuh kayak gimana gitu. Betul. Ya udah sambil pelan-pelan kerjain pembahasan. Ya kayaknya mungkin pembahasan seminggu kali ya kita butuh waktu tapi ya. kalau nggak salah kamu ini ya mau UTS ya? Iya mau UTS, Tanggal tapi tanggal 8 sih Kak. Kayaknya iya mendingan kita ini tanggal berapa sih? 24 ya. Mendingan awal nggak sih? Biar aku udah sebelum UTS aja kita bimbingan.
Dibanding nunggu lagi Iya, pas aku udah selesai boleh UTS boleh. malah makin lama lagi Aku gitu loh. pikir Belum minggu kita besok. Ya udah boleh kalau gitu. tanggal 8 kok. Kan Hmm, kita juga belum ngerapihin penulisan, bikin iya. PPT kayak gitu-gitu kan, masih juga Mm-mm. lumayan makan waktu. Mm-mm. Jadi ya udah nih ntar rapiin Iya. apa Kayak tanggal berapa ya? Tanggal 1 atau 2 gitu kita mulai chat Bu Indah kali ya. Tapi tanggal 1 tanggal merah takut dia tanggal liburan. 1. Kesimpulan Sekarang saran pembahasan sama itu mah kan kita bisa masing-masing ya jalan sendiri-sendiri juga bisa mm-mm. gitu langsung ketemu aja kayak udah deh bimbingan gitu. Iya. Biarin deh tuh Kak Didik mau ikut apa enggak kesel. Tinggalin. Iya. Coba tanya aja tuh Kak dia mau ikut apa enggak. Dia pasti mau. Dia tadi nanya tahu. Dia kan kemarin sempet nanya kapan bimbingan kan. Terus habis itu tadinya Terus tuh aku bilang kalau nggak Kamis Jumat. Kamis aku banyak banget kerjaan ngurusin atasan kan. mm-mm, mm-mm. Baru Terus dia nanya nih tadi ngechat, kamu udah bimbingan?" Belum aku jawab. udah ribet kamu gitu ninggalin mulu gitu. Ya Makanya udah, ya udah Kak, berarti nanti sambil berjalan aja ya. Aku oke masih nanti aku bingung minta ya nih. Kak. Aku masih bingung yang Apa? NaN tuh, Kak. Gimana Iya ya sih. ngejelasinnya? Soalnya kalau misalkan dihapus juga kan maksudnya dia kan valid kan Iya ya. convergen validity-nya. Mm-mm sih. Makanya ntar deh Bu Indah lagi, tolong Bu Indah. Iya, iya minta tolong Bu Indah aja nanti Iya, cekin deh. Bu Indah aja nggak tahu ya, apalagi aku ya. NaN kenapa? Ibu baru nemuin padahal ibu guru SBK Bu. Apa lagi Bu? Iya, saya juga Tapi nggak. sih pikiran aku apa Sam. karena datanya homogen ya jawabannya di situ ya. Tapi katanya nggak ngaruh. Atau karena sampelnya dikit, tapi So, sampel dikit 30 aja bisa kata dia kayak gitu. iya, Terus apa dong? soalnya kalau di apa GPT tuh kayak apa ya sebut bilangnya ya? Heeh. Tunggu. Ini pokoknya itu tanda indikatornya sekarat. Kalau 500 lancar tapi 5.000 malah NaN berarti indikatornya itu nggak stabil dan nggak layak dipertahankan. Aslinya dia tuh nggak layak dipertahankan. Iya, harus dihapus indikatornya. Oh, jadi kamu nggak jelasin gitu? Aku Basic aja gimana ya? Kamu ngerti gak sih kayak bingung ngomongnya ya. ngomongnya? Iya, Iya kalau misalkan kayak gitu, soalnya kayak udah deg-degan. iya. Kita juga revisi itu loh. Tadi itu yang karakteristiknya tuh kan Iya, kita kan ngasih persen-persenannya kayak kayak itu kan. Nanti betul. ternyata kita nggak boleh kayak gitu. Oh ya udah. Cuma itu doang sih. Ya udah Persennya. paling gitu aja. Iya. Udah semangat deh. Nanti aku minta rekordannya ya, tapi nunggu kamu santai aja Iya, baru kirim. oke. Ya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Mau Kak. Iya, istirahat. selamat Bye-bye. istirahat juga. Assalamualaikum. Salam.